Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Febrian Alwan Barudin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar PKN, juga teman-teman saya di rumah yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Kuliah Daring Akibat Pandemi COVID-19 Terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah yang saya ambil. Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan. Agar tujuan pendidikan berjalan dengan benar, maka perkembangan dan perubahan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat juga bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, juga perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni juga budaya. Efektivitas pembelajaran di kampus merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana hal ini ditinjau dari pengalokasian waktu yang tepat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran secara umum merupakan ukuran yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila suatu pembelajaran dapat terlaksana dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap pendidik menghendaki agar proses pembelajaran yang dapat dilakukan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, sejak bulan Maret 2020 ini, Indonesia salah satu negara yang turut terkena dampak pandemi COVID-19 ini, dan hampir terjadi di seluruh dunia. COVID-19 merupakan penyakit yang dapat berakibat fatal yang disebabkan oleh virus. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan Indonesia turut mengeluarkan beberapa himbauan kepada publik, salah satunya pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh hampir setiap sekolah juga universitas yang ada di Indonesia. Pembelajaran daring adalah pembelajaran tanpa tatap muka yang dilakukan melalui platform pendidikan seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Quizzes, juga platform lainnya. Diambil dari sudut pandang mahasiswa, pembelajaran daring merupakan salah satu metode yang baru dan belum lumrah digunakan di perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah juga publik tidak dapat memprediksi dengan penuh kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, dan mengakibatkan mahasiswa juga dosen harus tetap menjalani pembelajaran daring selama sisa semester berlangsung. Beberapa perubahan metode yang diterapkan untuk membuat pembelajaran daring menjadi pembelajaran yang lebih efektif, seperti halnya dosen seharusnya mengadakan video conference agar proses pembelajaran dua arah bisa terjadi. Nah, di samping itu juga mahasiswa bisa dapat mudah dengan bertanya, juga dapat mempermudah dosen untuk menyampaikan materinya. Nah, juga pembatasan jumlah tugas agar tidak membebankan bagi mahasiswa karena keterbatasan jaringan sinyal maupun kuota internet yang terbatas. Berdasarkan wawancara saya terhadap beberapa mahasiswa di beberapa universitas swasta maupun negeri di Banten, mereka banyak membagikan pendapat suka maupun duka dalam mengikuti kuliah daring ini. Mengenai efektivitas pembelajaran yang secara garis besar saya tanyakan, mereka merasakan dari penetapan kejadian luar biasa atau KLP ini, salah satunya adalah kuliah daring. Bagi mayoritas mahasiswa, mereka menyatakan tidak begitu efektif apabila kuliah dilakukan secara daring. Justru mereka lebih nyaman kuliah dengan tatap muka secara langsung. Karena kuliah daring lebih banyak memakan kendala seperti jaringan sinyal, kuota internet, dan menurunnya keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Belum lagi ditambah tugas yang mendadak secara signifikan diadakan setiap pertemuan. Nah, mahasiswa maupun para tenaga pengajar berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 302-F2-F2-KR-2020 yang menyampaikan 5 poin penting untuk diperhatikan, dan dalam penghujung surat ditegaskan kepada perguruan tinggi untuk memantau dan membantu kelancaran mahasiswa maupun dosen dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Penghematan biaya pendidikan yang diperoleh selama dilakukan pembelajaran dari rumah atau study from home mohon untuk dapat digunakan untuk membantu mahasiswa seperti subsidi pulsa, koneksi, pembelajaran daring, bantuan logistik, dan kesehatan bagi mahasiswa yang membutuhkan.
karena kasus positif masih rentan terjadi di tengah-tengah kita. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Kuliah Daring Akibat Pandemi COVID-19 Terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa. Nah, di sini ada identifikasi masalahnya, menindaklanjuti uraian yang telah ada di latar belakang, maka saya dapat mengidentifikasikan masalah yang muncul sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya efektivitas pembelajaran kuliah daring dengan berbagai permasalahan yang muncul setelahnya. Yang kedua, motivasi belajar lebih rendah bila dibandingkan kuliah tatap muka. Yang kedua, pemahaman materi perkuliahan daring setiap pertemuan kurang diserap dengan baik. Yang keempat, ketidaktahuan secara pasti kapan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir, yang mempengaruhi kegiatan belajar maupun mengajar. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar masalah yang diteliti tidak bertambah lebar, perlu adanya pembatasan masalah secara jelas, yaitu peneliti ini tentang meningkatkan efektivitas perkuliahan daring akibat pandemi COVID-19 terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa. Nah, di sini ada rumusan masalahnya juga. Yang pertama, bagaimana peran pemerintah dan publik terhadap efektivitas pembelajaran daring di lingkup mahasiswa. Kedua, bagaimana sikap tindak lanjut perguruan tinggi dalam memantau dan membantu kelancaran baik dosen maupun mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Yang ketiga, bagaimana peran dari mahasiswa dalam pengefektifan kuliah daring. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui peran pemerintah juga publik terhadap efektivitas pembelajaran daring di lingkup mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui sikap tindak lanjut perguruan tinggi dan memantau dan membantu kelancaran baik dosen maupun mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari rumah. Yang ketiga, untuk mengetahui peran mahasiswa dalam pengaktifkan kuliah daring, serta di sini saya ada manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada pembaca hal-hal yang berkaitan dengan penerapan kuliah daring. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini yang pertama ada bagi penulis, bagi mahasiswa, juga bagi perguruan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu kajian teori dan hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, acuan teoretik. Yang pertama, pengertian perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 19 Ayat 1, yang dimaksud perguruan tinggi adalah merupakan jenjang pendidikan setelah menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, juga doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, menurut Koni R. Semiawan 1998, pendidikan tinggi antara lain berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki perilaku, nilai, dan norma sesuai sistem yang berlaku sehingga mewujudkan totalitas manusia yang utuh dan mandiri secara cara hidup berbangsa juga bernegara. Nah, selanjutnya ada pengertian perguruan tinggi menurut istilah. Perguruan tinggi yang digunakan untuk lapisan kedua identik dengan istilah perguruan tinggi yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, yaitu organisasi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada pengertian kuliah online. Kuliah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pelajaran yang diberikan atau ceramah, namun istilah kuliah yang sering dipahami sebagai kegiatan belajar mengajar di jenjang perguruan tinggi. Dalam kuliah online atau daring ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, para mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keinginan dan memiliki koneksi internet dengan baik. Yang kedua, menghemat biaya transportasi. Yang ketiga, perkuliahan bisa dipilih sesuai tingkat kemampuan. Yang keempat, tanya jawab dapat dalam perkuliahan bersifat fleksibel. Yang kelima, masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan secara langsung. Nah, kekurangannya yang pertama, sangat tergantung pada internet juga sinyal. Yang kedua, sangat tergantung pada sikap disiplin para mahasiswanya. Yang ketiga, dalam hal interaksi sosial menjadi sulit karena terbiasa sendiri.
Yang keempat, ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diajarkan secara online. Yang kelima, perangkat komputer dan atau gadget memiliki harga yang cukup mahal sehingga program kuliah ini Nah, selanjutnya Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai wabah yang berjangkit di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization atau WHO, pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Ada banyak contoh dalam sejarah. Yang terbaru adalah COVID-19 ini. Pandemi yang mirip flu dinyatakan oleh WHO pada 12 Maret 2020. Wabah penyakit yang masuk ke dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan. Maka jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi. Nah, di sini pandemi virus coronavirus 2019 merupakan pandemi penyakit coronavirus yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah oleh coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Wabah ini diidentifikasikan pertama di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah itu menjadi kesehatan masyarakat darurat dari kepedulian internasional pada 30 Januari 2020. Sampai dari virus COVID 2019 ini ada menyebabkan penundaan atau pembatalan acara olahraga, keagamaan, politik, juga budaya. Kekurangan pasokan yang meluas diperburuk oleh pembelian panik atau panic buying dan penurunan emisi polutan dan gas rumah kaca. Sekolah, universitas, dan perguruan tinggi telah ditutup secara nasional maupun lokal di 194 negara lebih, mempengaruhi sekitar 98,5% populasi siswa di dunia. Pandemi telah mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia, yang mengarah ke penutupan hampir total sekolah, universitas, dan perguruan tinggi di dunia. Selanjutnya, pengertian efektivitas. Menurut Ravinto 2014, pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan dengan efektif. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Banyak para ahli mengemukakan pengertian pembelajaran. Menurut Kunandar 2009, pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dan peserta didik dalam suasana belajar mengajar sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sedangkan menurut Hamalik 2003, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, juga prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, itemnya ada judul, tahun, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian. Nah, di sini penelitinya yaitu Nurul Lailatul Husniyah juga Lukman Hakim dengan judul Efektivitas Pembelajaran Berbasis Daring. Tahunnya 2019. Tujuannya penelitiannya itu melihat upaya efektivitas dari perguruan tinggi terhadap pembelajaran daring. Selanjutnya menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian dengan jumlahnya yaitu 14. Sumbernya yaitu jurnal Taksif volume 17 nomor 1 Juni 2019. Nah, selanjutnya di sini ada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian mengenai penerapan kuliah daring akibat pandemi COVID-19 terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa. Ini dilakukan di Kota Serang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 27 April 2020. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial termasuk juga ilmu pendidikan.
Nah, di sini selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Menurut Sugiono 2017, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan berita televisi, internet, dan media sosial. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Nah, dalam penelitian kali ini, saya menggunakan dua teknik wawancara. Yang pertama secara langsung, yang kedua dalam jaringan. Hal itu tidak mengurangi esensi dari hasil wawancara yang dilakukan. Selanjutnya ada dokumentasi. Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain, bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik, digunakan sebagai mendukung untuk kelengkapan data yang lain. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data. Uji coba keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas interval, validitas eksternal, juga reliabilitas dan objektivitas. Nah, selanjutnya ada analisis data. Menurut Nasution dalam Sugiono 2017 menyatakan bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklarifikasikan oleh peneliti yang berbeda. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode. Yang pertama, observasi. Pengumpulan data menggunakan metode media. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap unsur-unsur yang terlihat dalam suatu masalah objek penelitian. Selanjutnya, dalam penelitian kali ini, saya menambahkan cara penelitian berupa pengumpulan data dari berbagai media dikarenakan kasus pandemi COVID-19 ini tergolong baru dan adanya penetapan physical distancing demi pemutus rantai penyebaran COVID-19. Beberapa data relevan diambil. Mungkin cukup sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.